Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Zudi Prasetya, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Sistem Informasi tahun angkatan 2019. Dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa perintah-perintah atau operasi-operasi dasar yang ada di dalam CPU simulator, di mana video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Analisis Sistem Operasi 2022. Di mana tugas ini didasarkan pada sebuah exercise yang terdapat dalam dokumen, di mana dokumen ini dapat diakses di website teachsim.com CPU OS Simulator. Untuk mengakses dokumennya cukup masuk ke bagian tutorial, kemudian masuk ke investigating programming model. Oke, langsung saja kita masuk ke exercise yang pertama, yaitu nomor 1, kita diminta untuk membuat suatu instruksi yang akan memindahkan nomor 5 atau angka 5 ke register 0 atau R00. Nah, sebelum kita masuk ke instruksinya, terlebih dahulu kita perlu membuat suatu program. Nah, program yang akan saya buat adalah program bernama test dengan base address 100. Kita add, kita buat programnya. Angka programnya akan terlihat di program list. Kemudian dari program ini baru kita dapat membuat suatu instruksi baru. Jadi kita buat instruksi berdasarkan nomor 1 tadi, yaitu memindahkan atau memasukkan angka 5 ke dalam register 0. Untuk melakukan itu kita perlu masuk ke data transfer. Kemudian kita pilih operasi move yang akan memindahkan data ke dalam suatu register. Kemudian kita pilih source operannya, yaitu nilainya adalah 5. Kemudian kita masukkan ke destination operannya, yaitu adalah register 0 atau R00. Kita pilih new instruction, kita close, kemudian kita lihat perintah selanjutnya. Nomor 2, kita diminta untuk mengeksekusi instruksi yang di atas. Jadi kita eksekusi ini. Eksekusinya ada dua cara. Kita bisa klik 2 kali ini, atau kita bisa menekan tombol step. Kita jalankan, maka nilai 5 telah masuk ke register 0. Kemudian selanjutnya nomor 3, kita diminta untuk membuat suatu instruksi yang memindahkan angka 8 ke register 1. Caranya sama, kita add new, instruksi baru. Angka yang ingin kita masukkan adalah 8. Kemudian kita pilih destination operannya adalah register 1. Kemudian kita buat new instruction, kita close. Kemudian perintah selanjutnya kita diminta untuk mengeksekusinya. Kita eksekusi instruksi ini, maka nilai 8 telah masuk ke register 1. Selanjutnya nomor 5, kita diminta untuk melakukan observasi atau memperhatikan konten yang ada di dalam register 0 dan register 1 di register set view. Ini adalah register set view. Kita telah memperhatikan tadi bahwa nilai dari register 0 adalah 5 dan register 1 adalah 8. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membuat satu instruksi baru yang menambahkan kedua konten yang ada di dalam register 0 dan register 1. Jadi kita buat instruksi baru. Untuk operasi matematika, kita pilih arithmetic. Kemudian kita pilih add karena kita akan melakukan operasi penyembelahan. Kita pilih source operannya, yaitu register 0. Kemudian destination operannya adalah register 1. Kita pilih new instruction. Kemudian kita close. Kemudian kita diminta untuk eksekusi. Kemudian kita diminta juga untuk melihat di mana hasil tersebut disimpan. Kita eksekusi instruksi ini. Kemudian kita lihat bahwa nilainya itu tersimpan di register 1. Nah, mengapa tersimpan di register 1? Karena register 1 ini merupakan destination operan yang kita pilih tadi. Maka nilainya tersimpan di register 1, yaitu 13, karena 5 ditambah 8 adalah 13. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat satu instruksi yang melakukan operasi push atau mendorong hasil yang telah kita eksekusi tadi, yaitu yang ini, perintah nomor 6 ini, ke dalam atau ke atas hardware stack. Kemudian kita diminta untuk mengeksekusi instruksinya. Maksudnya kita diminta untuk melakukan operasi push terhadap nilai yang ada di register 1 ini ke dalam program stack atau hardware stack, yaitu ini. Kemudian kita buat instruksinya.
Untuk melakukan operasi push, kita masuk ke data transfer, kemudian kita pilih operasi push ini, PSH. Kemudian kita memilih nilai yang ingin kita masukkan. Kita bisa masukkan manual atau kita pilih. Karena operasinya minta register 1, maka kita pilih register 1. Kemudian new instruction. Kita close, kemudian kita jalankan. Maka nilai dari register 1 yaitu 13 akan dimasukkan ke dalam program stack dan berada di top of stack atau TOS ini. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan instruction push lagi, namun yang dimasukkan sekarang adalah nilai negatif 2. Oke, kita ulangi lagi. Kita masuk ke data transfer, push, kemudian kita pilih nilai manual yaitu negatif 2. Kemudian kita klik new instruction, kita close, kemudian kita jalankan. Maka nilai dari negatif 2 ini akan dimasukkan ke program stack dan berada di top of stack atau posisi paling atas di dalam stack, yaitu negatif 2. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan observasi atau diminta untuk memperhatikan value yang ada di SP register, yang ada di special register view. Nilai SP itu yang ini, stack pointer. Nilai dari stack pointer setelah melakukan instruksi terakhir adalah 8100. Kemudian nomor 12 kita diminta untuk membuat satu instruksi yang melakukan perbandingan antara nilai yang terdapat di dalam register 0 dan register 1. Jadi kita akan melakukan perbandingan antara nilai yang ada di dalam register 0 yaitu 5 dan register 1 yaitu 13. Kita buat instruksi barunya. Untuk melakukan operasi perbandingan kita pilih tab comparison. Kemudian kita pilih CMP. Karena CMP akan membandingkan dua nilai numerik. Kemudian kita pilih source operannya yaitu register 0, kemudian destination operannya adalah register 1. Kita pilih new instruction, kita close. Kemudian kita diminta untuk mengeksekusi dan melihat atau memperhatikan value yang ada di SR register, yaitu ini. Kita jalankan dulu instruksinya. Kemudian kita diminta untuk memperhatikan nilai dari status register, yaitu setelah menjalankan instruksi terakhir nilainya adalah 0. Selanjutnya nomor 14 kita diminta untuk melihat status dari OV, Z, dan N bits di status register, yaitu ini. Setelah melakukan instruksi terakhir yaitu ini, status flag dari ketiga objek ini adalah tidak ada yang tercentang satupun. Selanjutnya nomor 16 kita diminta untuk membuat suatu instruksi yang melakukan operasi jump secara unconditionally atau tidak memiliki kondisi apa-apa ke instruksi yang pertama. Artinya kita diminta untuk membuat instruksi yang membuat instruksinya itu kembali ke operasi awal ini. Kita buat untuk melakukan operasi tersebut kita pilih control transfer. Kemudian kita pilih operasi jump karena operasi jump ini akan melakukan operasi jump tanpa kondisi apa-apa atau unconditionally. Kita masukkan operasi source operand 0. Kenapa 0? Karena address dari instruksi pertama ini adalah 0. Jadi kita masukkan 0 di sini. Kemudian kita masukkan instruction. Kita close. Kemudian kita diminta untuk eksekusi. Kita eksekusi instruksi ini. Kemudian kita diminta untuk melakukan observasi ke dalam nilai atau value yang ada di PC register. Dia bertanya PC register ini menunjuk ke arah mana. Nah, PC register ini atau program counter register dia menunjuk ke arah 0. Mengapa ke arah 0? Karena address dari instruksi yang pertama itu adalah 0 atau logical address-nya. Nah, di nomor 19 ini dia bertanya kita diminta untuk memperhatikan nilai atau value yang ada di dalam PADD atau dan LADD. Dia bertanya lagi bahwa nilai
apa yang diindikasikan oleh kedua kolom ini, kolom PADD dan LADD. Apakah mereka berbeda? Kalau kita lihat dari menu helpernya, dapat dilihat bahwa PADDR ini merupakan physical address yang menunjukkan alamat dari instruksinya dalam real memory, sedangkan LADDR ini merupakan logical address yang menunjukkan alamat dari penggunaan CPU dari instruksi ini di dalam penggunaan CPU-nya. Selanjutnya, nomor 20, apa perbedaan dari LADD, nilai LADD dari instruksi pertama dan nilai LADD dari instruksi kedua. Apa yang menunjukkan apa yang diindikasikan dari nilai-nilai tersebut. Jadi nilai ini, misalnya instruksi pertama ini adalah ini, kemudian instruksi kedua adalah ini. Apa yang diindikasikan oleh logical address ini? Ini menunjukkan bahwa urutan dilakukannya instruksi ini. Semakin kecil nilainya, maka semakin awal instruksi tersebut dilakukan. Selanjutnya, nomor 21. Kita diminta untuk membuat suatu instruksi untuk melakukan operasi pop atau mengeluarkan nilai dari top of the hardware stack ke dalam register kedua. Jadi kita diminta untuk mengeluarkan nilai yang ada dalam program stack atau hardware stack itu, nilai yang ada di paling atas atau top of stack ke dalam register 2. Kita pilih add new untuk membuat instruksi baru. Kemudian kita pilih kita masuk ke data transfer. Kemudian kita pilih operasi pop, di mana pop ini akan mengeluarkan nilai yang berada paling atas di dalam stack itu. Kemudian kita pilih kita ingin masukkan ke register mana, yaitu register 2. Kita pilih new instruction, kita close. Kemudian kita diminta untuk mengeksekusi instruksinya. Kita eksekusi ini, maka nilai negatif 2 tadi yang berada di top of stack kita sudah keluarkan atau kita sudah pop. Kemudian kita pindahkan nilainya ke register 2. Maka sekarang register 2 bernilai negatif 2. Kemudian kita diminta untuk memperhatikan value atau nilai yang ada di SP register atau stack pointer register. Nilainya sekarang adalah, setelah melakukan instruksi terakhir, nilainya sekarang adalah 8098. Selanjutnya, nomor 24, kita diminta untuk membuat instruksi pop lagi, yang kita diminta untuk melakukan operasi pop terhadap nilai yang ada di top of stack, di hardware stack atau program stack tadi, ke dalam register 3. Kita lakukan operasi yang sama di sini. Kita buat lagi pop data transfer, masuk ke data transfer, kita pilih pop, kemudian kita masukkan nilainya ke register 3. Kita close, kemudian kita jalankan. Maka program stack menjadi kosong dan nilai yang ada di top of stack tadi kita sudah masukkan ke register 3, yaitu 13. Kemudian kita diminta untuk melakukan instruksi yang terakhir tadi. Kita lakukan lagi operasi ini. Kemudian dia bertanya apa yang terjadi. Kemudian kita diminta untuk menjelaskan. Nah, yang terjadi di sini adalah karena di sini terjadi error karena program stack ini sudah kosong. Kemudian kita memintanya lagi untuk mengeluarkan nilai, sementara program stacknya itu adalah sudah kosong. Jadi otomatis akan terjadi error. Selanjutnya nomor 28, kita diminta untuk membuat instruksi perbandingan lagi yang akan membandingkan nilai yang ada di register 4 dan 5. Jadi kita buat instruksinya comparison CMP, kemudian kita masukkan register 4 dan register 5 yang akan dibandingkan. Kita pilih ini instruction, kita close. Kemudian kita diminta untuk memasukkan dua nilai yang sama secara manual ke dalam register 4 dan register 5. Kita buat instruksi baru untuk memasukkan nilai. Kita pilih data transfer, kita pilih move, kemudian kita masukkan nilainya. Misalnya saya masukkan nilai 10 ke dalam register 4. Kemudian kita jalankan, maka register 4 bernilai 10. Kemudian kita buat lagi nilai 10 ke register 5. Kita jalankan ini.
Maka sekarang register 5 bernilai 10 dan register 4 juga. Maka nilai mereka sama. Kemudian nomor 30, kita diminta untuk melakukan eksekusi instruksi perbandingan tadi yang telah kita buat di langkah 28 tadi. Yaitu ini. Kita diminta untuk menjalankan ini, kita jalankan. Kemudian nomor 31, status flag mana yang tercentang antara OV, Z, atau N. Kemudian mengapa status flag tersebut tercentang. Nah, status flag yang tercentang adalah Z, di mana Z ini adalah zero status flag yang menunjukkan bahwa kedua nilai yang telah kita bandingkan itu nilainya adalah sama. Kemudian nomor 32, kita diminta lagi untuk memasukkan nilai secara manual ke register 5 yang lebih besar daripada register 4. Jadi kita pilih register 5, kemudian kita edit. Karena nilainya sebelumnya adalah 10, kita pilih yang lebih besar dari 10, misalnya 15. Kemudian kita jalankan ulang. Sekarang nilai register 5 adalah 15, sehingga nilainya itu lebih besar daripada register 4, yaitu 10. Kemudian kita lihat lagi, nomor 33, kita diminta untuk eksekusi instruksi perbandingan di langkah 28 tadi. Yang ini lagi, kita diminta untuk melakukan perbandingan lagi. Kemudian status flag mana yang menyala lagi atau yang tercentang dan mengapa. Di sini dapat dilihat bahwa tidak ada status flag yang tercentang. Hal ini disebabkan oleh register 5 ini memiliki nilai yang lebih besar daripada register 10. Register 4 maksudnya, yang bernilai 10. Selanjutnya nomor 35, kita diminta untuk memasukkan nilai secara manual lagi ke register 4 yang nilainya itu lebih besar daripada register 5. Jadi register 4 itu nilainya sekarang adalah 10, kita masukkan nilai yang lebih besar dari register 5 yaitu 15. Kita edit nilai dari register 4. Jadi misalnya kita ambil 20 lebih besar daripada 15. Kemudian kita jalankan ulang. Sekarang nilai register 4 20 lebih besar daripada 15. Di perintah di nomor 36, kita diminta untuk melakukan menjalankan instruksi perbandingan tadi. Yang ini lagi kita jalankan. Kemudian dia bertanya lagi status flag mana yang tercentang dan mengapa. Kali ini yang tercentang adalah status flag N, di mana N ini menunjukkan nilai negatif status flag. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena nilai dari source operand itu lebih besar daripada nilai dari destination operand, itu 20 lebih besar daripada 15. Kemudian nomor 38, kita diminta untuk membuat suatu instruksi di mana instruksinya akan melakukan operasi jump ke instruksi yang pertama jika value atau nilai yang ada di register 4 dan 5 itu adalah sama. Jadi kita buat perbandingan lagi. Salah. Maksudnya operasi jump if equal. Jadi karena operasinya perintahnya tadi meminta bahwa lakukan jump ke instruksi yang pertama jika nilai yang ada di register 4 dan 5 itu sama. Jadi kita pilih ke value-nya, source-nya itu adalah 0 karena kita ingin kembali ke instruksi yang pertama. Kemudian kita lakukan new instruction. Maka muncul di sini. Nah, misalnya kita jalankan. Nah, kenapa instruksinya tidak kembali ke instruksi awal ini? Tanda panahnya ini tidak kembali ke sini karena di sini jika kita melihat nilai help itu dia mengatakan jump to code at address 0 if the status flag Z is equal to 1 atau sama atau zero status flagnya itu tercentang. Nah, sementara operasi sebelumnya itu nilai status flagnya itu adalah negatif status flag atau bernilai 2 untuk SR-nya. Maka dari itu tidak akan terjadi lompatan ke instruksi yang pertama. Karena sudah jelas register 4 dan register 5 itu tidak memiliki nilai yang sama. Misalnya kita buat nilainya sama.
kita edit ini, misalnya nilainya jadi 20. Kemudian kita jalankan. Sekarang nilainya sama, kita kembali ke instruksi perbandingan tadi, yang membandingkan register 4 dan 5. Kita lakukan. Sekarang nilainya adalah status registernya itu 1 dan status flag 0 itu tercentang. Kita jalankan operasi ini. Maka sekarang instruksinya kembali ke instruksi yang pertama, atau yang addressnya adalah 0. Nah, di nomor 39 kita diminta untuk melakukan tes dari instruksi 38 ini dengan memasukkan nilai yang sesuai, kemudian melakukan eksekusi perbandingan tadi dan melihat hasil dari eksekusi instruksi jump ini. Saya sudah lakukan tadi, dapat dilihat, dan hasilnya jika status flag dari operasi yang terakhir dilakukan sebelum instruksi jump ini adalah negatif, maka tidak akan terjadi lompatan ke instruksi yang pertama. Sementara jika hasil perbandingan itu status flag 0-nya ini tercentang, maka dia akan kembali ke instruksi yang pertama. Nomor 40 yang terakhir, kita diminta untuk melakukan save dari semua instruksi yang ada di instruction memory view yang ini dalam sebuah file dengan melakukan operasi save. Jadi kita save program ini, misalnya kita bernama tes ini, kemudian kita save. Dan itulah penjelasan singkat mengenai operasi dasar atau perintah-perintah dasar yang ada dalam CPU simulator. Mohon maaf jika cara menjelaskan saya itu kurang baik. Semoga apa yang saya jelaskan dapat ditangkap dan dimengerti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.